Halo guys, selamat datang di channel Misteri. Channel ini akan menyuguhkan berbagai kasus misteri dan fakta misterius dari berbagai penjuru dunia. Untuk kalian yang baru aja mampir, jangan lupa pencet tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini terus berkembang menyuguhkan hal-hal misterius dari seluruh dunia. Semua anak yang dilahirkan memang tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari orang tua yang bagaimana. Namun setiap orang tua pasti memiliki pilihan untuk menjadi orang tua yang bagaimana untuk anaknya. Ada yang menjadi orang tua yang baik, namun ada pula yang menjadi orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Ada yang sangat menyayangi anaknya, namun ada pula yang bersikap sebaliknya. Sebuah ketidakberuntungan dirasakan oleh balita cantik berumur 13 bulan, Amora. Amora lahir dari seorang ibu bernama Jessica Karen. Namun Jessica bukanlah ibu yang baik bagi Amora yang sangat lucu. Jessica membesarkan Amora seorang diri. Ayah Amora diketahui sedang bertugas di Angkatan Darat sehingga meninggalkan Amora dan Jessica. Pada tahun 2008, Jessica bertemu dengan Blaine Milam, seorang pria yang memiliki kehidupan cukup keras. Blaine awalnya dilahirkan dari keluarga yang sangat baik. Saat ia menginjak usia 12 tahun, Blaine dikeluarkan dari sekolah dan memutuskan untuk melanjutkan sekolah homeschooling. Diketahui Blaine mengonsumsi narkotika. Bahkan Blaine pernah mencoba mengakhiri hidupnya sendiri untuk menyusul ayahnya. Setelah bertemu dengan Jessica, Blaine langsung jatuh cinta padanya. Blaine dengan berani menyatakan cintanya pada Jessica dan ingin menikahinya. Blaine tahu bahwa Jessica telah memiliki seorang anak, dan ia berjanji akan mencintai anak Jessica seperti anaknya sendiri. Akhirnya, Jessica menerima tawaran Blaine dan menikah pada Januari 2008. Saat itu umur Jessica masih 19 tahun sedangkan umur Blaine masih 20 tahun. Setelah menikah, Jessica, Blaine, dan Amora tinggal di tempat yang sama di apartemen Blaine di Longview, Texas. Saat musim semi tahun 2008, Jessica merasa rindu dengan sosok ayahnya yang sudah meninggal saat ia masih berumur 10 tahun. Ayah Jessica mengakhiri hidupnya sendiri dan Jessica adalah orang pertama yang menemukan tubuh ayahnya. Jessica berpikir bagaimana cara agar bertemu dengan arwah ayahnya untuk mengobati rindunya. Jessica dan Blaine memutuskan membeli papan Ouija dengan harapan mampu mendatangkan arwah ayah Jessica. Mereka kemudian melakukan ritual pemanggilan arwah ayah Jessica dengan papan Ouija tersebut. Namun hal aneh justru dirasakan Blaine dan Jessica. Bukan arwah ayah Jessica yang datang, tetapi roh jahat. Setelah berjam-jam melakukan ritual, Blaine mengalami kerasukan roh jahat. Roh itu diketahui menempati apartemen tempat Jessica, Blaine, dan Amora tinggal. Mereka tidak bisa mengusir roh jahat tersebut. Kehidupan Blaine semakin tidak karuan. Tetangga Blaine mengaku melihat Blaine dan Jessica kerap bertengkar. Setelah bertengkar dengan Jessica, Blaine meninggalkan Jessica. Pergi dengan mobil Jessica entah kemana. Hingga pada suatu ketika, Blaine terjerat kasus pelecehan seksual terhadap gadis 13 tahun. Blaine memasuki kamar gadis tersebut diam-diam dan meletakkan gambar tidak senonoh di meja kamarnya. Blaine akhirnya harus menjalani hukuman selama 180 hari di penjara sejak bulan Agustus 2008. Blaine juga dilarang mendekati anak-anak. Blaine harus menjaga jarak minimal dengan anak-anak sekitar 61 meter. Artinya, Blaine seharusnya tidak tinggal bersama dengan anak kecil. September 2008, ayah Blaine meninggal dunia karena penyakit stroke yang dideritanya. Polisi melepaskan Blaine sementara, namun karena kelalaian petugas, Blaine tidak ditangkap lagi. Akhirnya Blaine, Jessica, dan Amora memutuskan pindah dari apartemen untuk tinggal di rumah ibu Blaine di Tatum, Texas. Mereka berharap roh jahat tersebut tidak mengganggu keluarga Blaine dan Jessica lagi. Selain itu, Blaine dapat lari dari hukuman yang belum ia tuntaskan. Pemilik apartemen mengaku jika apartemen tempat Blaine tinggal kondisinya sangat mengenaskan. Ada makanan yang tersisa di lemari es dan bola lampu penuh amfetamin bersama dengan pisau di tangki toilet. Teman Jessica juga mengaku melihat perilaku Jessica telah berubah. Sebelumnya Jessica selalu ramah dengan siapapun. Namun saat pindah, Jessica nampak tidak ramah lagi dan selalu terlihat menutup diri dari lingkungan sosial. Meskipun telah pindah, Jessica tetap yakin jika roh jahat telah merasuki Blaine dan Amora.
Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengusir roh jahat adalah dengan membawa Amora ke pendeta. Tetapi, Jessica dan Blaine tidak memiliki cukup uang untuk melakukan hal itu. Jessica berpikir jika hanya satu yang bisa dilakukan untuk mengusir roh jahat yang tidak memakan biaya cukup banyak, yaitu melakukan eksorsisme. Pada 2 Desember 2008, Jessica dan Blaine mengunjungi pegadaian pukul 9:05 pagi. Kemudian mereka diketahui mengunjungi tempat pengisian bahan bakar. Selama kepergian mereka, Jessica dan Blaine nampak tidak membawa Amora. Pada pukul 10:37 pagi, Blaine menghubungi nomor 911. Blaine mengatakan jika anaknya ditemukan telah dalam keadaan darurat di rumahnya. Petugas pun segera menuju rumah Blaine dan Jessica. Ketika petugas tiba, Blaine dan Jessica nampak seperti orang tua yang sangat berduka. Mereka menangis dan berpelukan. Petugas menemukan Amora tergeletak bersimbah darah di lubang toilet. Terdapat banyak luka di sekujur tubuh bayi mungil itu. Di dalam rumah, petugas juga menemukan cipratan darah, tempat tidur berdarah, pakaian bayi, popok dan tisu, tabung pelumas Astroglide, dan celana jeans dengan noda darah di pangkuan. Semua barang bukti diuji dan hasilnya positif darah Amora. Sedangkan petugas menemukan bahwa tidak ada car seat di mobil Jessica. Car seat yang biasa digunakan untuk bayi agar tetap aman saat berkendara ditemukan terlipat di pintu masuk garasi. Petugas membawa tubuh Amora untuk dilakukan penyelidikan serta membawa Jessica dan Blaine ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, diduga tubuh Amora tewas karena pukulan benda tumpul di kepalanya. Terdapat 24 gigitan manusia dewasa di sekujur tubuhnya. Terdapat bekas jeratan di bagian lehernya, patah tulang di bagian belakang tengkorak, pendarahan di mata dan bagian kulit belakang kepala, patah tulang pada bagian lengan kanan dan kaki kanan. Diduga penyebab patah tulang ini karena adanya pemutaran tangan dan kaki dengan paksa. Sebanyak 18 tulang rusuk patah, bagian lidahnya robek, dan terdapat luka bagian vagina dan anusnya, diduga karena benda asing yang dimasukkan dengan paksa. Jessica dan Blaine ditetapkan menjadi pelaku utama. Namun keduanya masih tidak mengakui perbuatan mereka. Di setiap interogasi, Jessica dan Blaine mengutarakan kesaksian yang berbeda-beda. Hingga suatu ketika, Blaine membaca Alkitab karena teringat ayahnya. Akhirnya ia baru mau mengakui perbuatannya. Ahli psikologis mengungkapkan Blaine menderita depresi berat usai kehilangan ayahnya. Blaine memang sangat dekat dengan ayahnya sejak kecil. Selain itu, emosional Blaine juga didorong dengan konsumsi narkotika. Akhirnya Blaine dijatuhi hukuman mati, sedangkan Jessica dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.